Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di channel Nahda Anum. Semoga teman-teman semua sehat selalu dimanapun berada, lancar semua urusannya dan berkah barokah rezekinya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman, kali ini saya mau budgeting bulan Februari, minggu yang keempat. Jadi karena gajinya Pak suami itu mingguan dan diterima setiap hari Sabtu ya, atau akhir minggu. Jadi hampir setiap minggu saya selalu budgeting ya, kalau nggak ada halangan atau kesibukan yang lain gitu. Nah teman-teman, sebelum menuju budgeting minggu keempat, saya mau evaluasi dulu budgeting minggu ketiga kemarin ya. Jadi kemarin itu biasanya saya catat, ternyata lagi padat banget, ada kesibukan lain minggu kemarin, jadi sepertinya nggak sempet kecatat. Jadi ini saya anggap semuanya pas ya, tapi alhamdulillah memang sepertinya tidak over budget, justru sepertinya ada sisa. Jadi kalau ada sisa itu saya suka mencuri anggaran sendiri teman-teman. Jadi kalau kayaknya hari Rabu gitu, hari Kamis gitu masih ada sisa, entah di uang belanja atau di uang yang lain gitu, biasanya saya suka ambil dikit-dikit untuk ngisi tabungan gitu ya teman-teman, entah 20.000 atau berapa gitu. Nah itu teman-teman ya, minggu ini saya anggap semuanya kepake gitu, 650.000 minggu kemarin ya maksudnya. Nah sekarang kita lanjut untuk budgeting minggu yang keempat. Alhamdulillah minggu keempat ini Pak suami ngasih 950.000. Nah uang ini yang akan saya atur untuk keperluan rumah tangga selama 1 minggu ke depan. Jadi budget 950.000 ini bukan gaji Pak suami per minggu ya teman-teman. Dan Pak suami biasanya memang sudah ngambil untuk keperluannya gitu, atau sudah dipisahkan untuk keperluan Pak suami gitu. Nah ini 950.000 memang murni untuk keperluan rumah tangga. Jadi sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman, saya hanya ibu rumah tangga biasa, bukan seorang ahli keuangan. Jadi budgeting ini adalah murni sharing cara saya mengatur keuangan dalam rumah tangga saya. Teman-teman mungkin punya cara yang berbeda, pendapat yang berbeda gitu mengenai budgeting atau saving gitu ya teman-teman. Jadi itu boleh sekali sangat berbeda gitu ya teman-teman, dan nggak ada yang benar atau nggak ada yang salah, semuanya tergantung dengan kenyamanan masing-masing dan dengan prioritas kebutuhannya masing-masing gitu ya teman-teman. Nah ini budget minggu ini alhamdulillah 950.000 saya gunakan untuk saving di sini masih sama seperti minggu kemarin, ada tabungan pendidikan, tabungan lebaran, pajak dan perawatan motor, liburan, lalu ada juga tabungan rencana. Nah, untuk tabungan pendidikan 50.000, untuk tabungan lebaran minggu ini 100.000, pajak motor minggu ini 30.000, liburan 30.000, dan untuk tabungan rencana 240.000. Jadi nominal ini hampir selalu berubah setiap minggu, tergantung dengan besarnya penghasilan Pak suami atau tergantung dengan kebutuhan lain gitu ya. Mungkin yang ibarat kata, karena saving ini pasti nomor 2 setelah kebutuhan pokok gitu teman-teman. Jadi memang sering sekali berbeda. Dan tabungan rencana ini memang kalau saya diambil dari sisa living, sisa dari kebutuhan yang harus saya keluarkan setiap minggu, baru nanti masuk ke tabungan rencana. Tabungan rencana ini bebas ya teman-teman, mau untuk beli kendaraan, mau untuk ibadah, mau untuk apapun itu, investasi gitu, bebas. Saya masukin ke sini aja ya teman-teman untuk rencana-rencana saya ke depan. Nah setelah di pos saving, sekarang kita lanjut ke pos living. Di living ini
ada pengeluaran setiap minggunya. Di sini ada belanja mingguan, belanja bulanan, buah, jajan Anum, SPP Anum, lalu untuk arisan RT, gas dan galon juga ada, dana lain-lain. Minggu ini tidak saya budgetkan untuk listrik karena minggu kemarin sudah isi listrik ya teman-teman. Nah, untuk belanja mingguan kali ini seperti biasa masih sama 250.000. Belanja bulanan masih sama 50.000. Buah 30.000. Untuk jajan Mbak Anum, ini jajannya sama susu juga, jadi memang susu UHT gitu teman-teman. 50.000, SPP 30.000, karena ternyata minggu kemarin dia pengen masuk sekolahnya 3 kali, dia seneng gitu berangkat. Nah, untuk gas dan galon saya budgetkan 30.000 dan lain-lainnya 40.000. Total rencana pengeluaran minggu ini sebesar 500.000. Jadi ini saya ngitung agak bingung juga ternyata karena nggak pakai kalkulator ya. Nah, itu ternyata 500.000, semoga cukup, nggak over budget gitu. Ini lebih sedikit juga dari minggu kemarin ya teman-teman yang 650.000. Jadi semua itu fleksibel teman-teman kalau saya ya. Nah, lalu ini saya warnain sedikit seperti biasa. Saya pengen belajar gambar-gambar atau bikin yang estetik gitu ya teman-teman, biar teman-teman juga nyaman lihatnya ya. Insya Allah sambil belajar nanti ya teman-teman. Nah, jadi ini saya kasih catatan seperti biasa untuk evaluasi akhir minggu nanti. Dan kita lanjut untuk ke isi saving challenge. Isi sinking fund lebih tepatnya, sama cash stuffing ya teman-teman. Ini yang part yang paling menyenangkan bagi saya gitu, karena berasa banyak uang gitu teman-teman. Jadi ini saya masukin sesuai dengan catatan. Minggu ini motor diisi 30.000, jadi ini saya ambil 20.000 untuk kembaliannya. Lalu juga untuk liburan dan untuk tantangan menabung ini saya masukin ke tabungan rencana ya teman-teman. Untuk tabungan 30.000 juga, jadi saya masukin 50.000 dan ngambil kembalian 20.000. Nah, untuk challenge menabung 3 juta ini amplopnya sudah dipakai berkali-kali. Udah 3 kali, ini yang keempat, jadi itu udah banyak coretan, udah ada warnanya juga gitu ya teman-teman. Mau ganti masih sayang karena emang masih bisa dipakai gitu ya. Tapi mungkin setelah ini harus ganti. Di sini ada 240.000. Jadi saya coret 12 kolom. Nah, ini sebenarnya awalnya itu tantangan menabung 20 ribuan gitu teman-teman, tapi ternyata akhirnya seiring berjalannya waktu diisi berapapun nominalnya, yang penting genap 20.000 gitu teman-teman. Mohon maaf tadi ada background suara ketawanya Anum ya, lagi sambil nonton TV sendiri teman-teman, ditinggal mamanya ibunya dubbing ya. Lalu yang selanjutnya saya isi tabungan pendidikan Mbak Anum 50.000, lalu tabungan lebaran 100.000. Nah, untuk tabungan pendidikan rencananya memang untuk bulan Juli nanti. Mbak Anum 4,5 tahun mau masuk TKA. Tapi sepertinya akan berubah rencananya. Saya masih berpikir untuk masukin Mbak Anum TK 1 tahun aja, tapi itu masih dipikirin ya teman-teman. Jadi kalau Mbak Anum gak jadi masuk TK tahun ini, tetap ikut lesnya yang sekarang ini ya, playgroup dan lesnya sekarang ini gitu. Tapi ini masuknya karena memang bebas ya, jadi mungkin nanti disesuaikan lagi dengan kebutuhan Mbak Anum. Untuk sementara ini saya berpikiran untuk masukin 1 tahun aja. Kalau teman-teman gimana? Boleh sharing-sharingnya teman-teman, masukin anak sekolah karena ini juga pertama untuk saya. Baiknya apa 2 tahun TKA TKB atau langsung TKB gitu ya teman-teman ya. Boleh sharing-sharing di kolom komentar ya teman-teman. Nah, yang ini kita lanjut ke isi dompet pintar.
Untuk belanja mingguan 250. Ini tadi saya tuker uang 200.000 ke 20 ribuan biar gampang mecahinnya ya teman-teman, karena tadi banyak nominal yang terpecah gitu kan, nanti susah. Nah, setelah itu belanja bulanan 50.000. Untuk arisan RT 20.000. Berikutnya untuk jajan Mbak Anum 50.000. Lalu untuk sedekah kosong ya teman-teman, jadi sedekah giving, untuk sedekah untuk orang tua gitu-gitu emang nggak saya masukin ke budgeting ini ya teman-teman, karena itu pribadi sekali. Ya, uang buah dan lain-lain juga sudah masuk. Sekarang untuk SPP Anum 30.000, nggak ada 10-an, jadi ini pakai 40 ya, gabung sama uang gas dan galon. Ya, alhamdulillah budgeting minggu keempat bulan Februari sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Semoga ada manfaat dari video ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.